Jadi begitu Anda sudah bisa merasakan itu, bertakbir, kalimat mengucapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan, hati sibuk meresapi, setan nggak ada celah menggoda Anda, karena Anda paham yang dibacakan. Makanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu baru takbir aja sudah gemeteran, Pak. Menangis itu. Itu saya pernah teliti hadis-hadis, di rumah kami ada sekitar 1235 kitab hadis. Saya teliti dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Yang palsu aja nggak ada gerakan lain. Misal ada sementara orang yang saat bertakbir misalnya, saya nggak enak kiri duluan, nggak sopan, kiri nggak baik, kanan yang baik, sama Allah harus baik. Begitu dia takbir, didahulukan kanan dulu ke sini, kiri lalu tutup begini. Jadi putarlah, begitulah, seperti itu kurang lebih. Jadi begitu mengangkat begini gitu kan. Nah itu kami tidak temukan hadisnya. Jangankan di hadis sahih, di palsu pun nggak ada. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, saking jelasnya. Dia cukup yang kanan menutup yang kiri begini, tutup selesai. Nah yang paling menarik, begitu Anda mengatakan menutup begini, lisan mengucapkan Allahu Akbar. Tidak cukup dengan lisan, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati merasa Allah, saya tetapkan Engkau Maha Besar, yang Maha Agung. Tapi sebelum sholat, mohon maaf, kadang saya suka merasa besar, angkuh terhadap orang lain, sombong dengan teman, merasa yang paling hebat ilmunya, dan sebagainya. Jadi begitu Anda sudah bisa merasakan itu, bertakbir, kalimat mengucapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan, hati sibuk meresapi, setan nggak ada celah menggoda Anda, karena Anda paham yang dibacakan. Makanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu baru takbir aja sudah gemeteran, Pak. Menangis itu. Baru takbir, Allahu Akbar, nangis. Ketika ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi imam, ketika kondisi Rasul semakin lemah, Abu Bakar mengajukan keberatan, jangan saya Rasulullah. Situ orangnya sering menangis, takut membuat orang lain tidak khusyuk. Itu baru takbir, itu saking merasakannya. Ali bin Abi Thalib dengan azan menangis. Ditanya kenapa? Telah tiba panggilan yang bahkan gunung, bahkan benda-benda pun tidak sanggup untuk mengambil itu. Saya yang zalim seperti ini, masih banyak maksiatnya, masih harus menghadap Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan itu semua. Jangan-jangan lisannya Allahu Akbar, tapi hatinya masih merasa hebat juga. Kadang-kadang sholat merasa paling khusyuk juga, itu salah. Itu keliru gitu kan. Maka itu tutup celahnya. Tutup celahnya. Begitu Anda bacakan misalnya kalimat, Anda baca iftitahnya pakai apa? Ada yang wajjahtu, ya, ada di hadis Muslim, hadis 1848. Ya, saya mau kasih contoh yang di Al-Bukhari dulu, ya Allah maba'id baini. Kalau antum paham baca itu Allahu Akbar, nikmat ke salat. Enggak ada celah setan untuk menggoda kita itu. Barangkali yang ada cuma tangisan aja. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jika hamba dalam salat ini membawa banyak kesalahan, ya hamba akui, karena ya di akhir itu pengakuan. Hamba akui hamba banyak kesalahan. Lalu Anda ingat salah apa sebelum salat? Kan Anda bayangkan pernah membuat orang tua kecewa, pasangan hidup menangis, kan? Tetangga tidak suka dengan Anda. Sementara dalam sholat mungkin Anda diwafatkan oleh Allah. Anda rasakan itu. Ya Allah, ya Allah, maba'id baini wa baina khataayaya. Jika hamba dalam sholat ini membawa banyak kesalahan, hamba akui, ya Allah, mohon jauhkan antara hamba dengan kesalahan yang hamba perbuat. Kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Maksudnya, jadi kalau ada ba'ada itu beda. Ada ba'id pakai tasydid, ada ba'id. Kalau ba'id itu jauhkan tapi masih kelihatan. Al-ba'id al-marwahan nih, tolong ini kipas angin jauhkan dari saya. Jauh, tapi Anda masih lihat itu ba'id pakai tasydid. Tapi kalau ba'id itu jauh sejauh-jauhnya. Ya Allah, mohon jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah. Sampai kiamat saya nggak mau lihat lagi. Karena di hari kiamat kalau Anda tidak bertobat, itu akan diperlihatkan kepada kita sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ditampakkan. Lalu Anda katakan dalam sholat, ya Allah mohon jauhkan, jangan pertemukan ya Allah, seperti timur dan barat pernah ketemu. Lalu Anda ingat-ingat dosa apa? Jangan-jangan saat sujud nanti meninggal, sebelum sujud tobat dulu. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau dosa saya begitu pekat seperti noda yang melekat pada pakaian, bersihkan ya Allah. Mohon ya Allah, gugurkan. Allahumma ghsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Kalau perlu gunakan air yang sangat dingin yang bisa menghilangkan itu semua. Itu indah gitu. Jadi begitu dibacakan Anda resapi, bacakan Anda resapi, baca ayat Anda paham, salat Anda akan terjaga.